Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu bersama saya Muhammad Ibrahim Hamdani dalam program Khazanah Timur Tengah. Pada episode perdana ini, kita akan membahas tema Ikatan Sejarah Indonesia Timur Tengah. Saat ini, kita kedatangan tamu spesial di studio Tawaf TV. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Bapak Abdul Mutali MA PhD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik. Bagaimana kondisi di jalan tadi kesini, Pak? Ya, macet hujan. Mudah-mudahan trotoar cepat selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta. Baik. Pemirsa tentu sudah sering mendengar istilah Timur Tengah, kata orang Eropa, the Middle East. Namun sejak kapan sih istilah Timur Tengah itu populer di dunia internasional? Siapa pencetusnya, Pak? Kemudian apakah bedanya Timur Tengah dengan Jazirah Arab atau Liga Arab? Dan di mana saja batas-batas kawasan Timur Tengah itu, Pak? Baik, Mas Baim dan pemirsa Tawaf TV yang budiman, dua istilah antara Middle East dengan Arab itu nampak sama, tapi sebetulnya historisnya, kronologisnya, motifnya sangat jauh berbeda. Istilah Middle East pertama kali dicetuskan oleh Arthur James Balfour, seorang menteri luar negeri Inggris, ketika beliau mencoba menggerakkan massa di parlemen agar memberikan dukungan terhadap berdirinya sebuah negara Israel Raya. Yang beliau tawarkan kepada parlemen Britania Raya adalah istilah Middle East. Sebetulnya Balfour ingin membuat agenda playing victim, ada sebuah komunitas di tengah negara-negara Arab berbahasa Arab. Pada saat yang bersamaan ada komunitas, small community, itu merasa tertindas, merasa tidak bisa elegan untuk mengaktualisasikan peradabannya, ideologisnya, sehingga muncullah istilah Middle East. Ketika berbicara Middle East, maka Arab, Persia, Turki masuk. Jadi siapapun yang punya ikatan primordialisme keislaman, maka masuklah pada komponen Middle East terminologi. Berbeda dengan Arab sebetulnya. Kalau Arab itu lebih ideologis. Kalau Middle East dia lebih politis. Politisnya karena memang istilah Middle East dibangun oleh Balfour agar memunculkan sikap empati sebuah small community di tengah among Middle East countries. Perlunya sebuah pemikiran-pemikiran yang genuine, pemikiran-pemikiran yang radikal, bahwa small community ini dia harus dilindungi, dia harus dijaga. Caranya bagaimana? Maka beri kesempatan dia untuk membangun negara. Nah, negara-negara di sekitar small community ini yang disebut dengan Israel, muncullah istilah Middle East countries. Jadi istilah Middle East itu lebih politis. Berbeda dengan Arab. Kita mengenal istilah Arab Spring, bukan Middle East Spring. Philip Kaiti menulis buku baik sekali. Kita akan diperkenalkan sejarah primordialisme Arab, ideologi Arab, pranata sosial Arab. Judul bukunya The Arabs. Apa bedanya Middle East dengan Arabs? Arabs itu lebih ideologis. Kenapa istilahnya Arab Spring? Seolah-olah yang terjadi konflik di Timur Tengah itu adalah konflik ideologis. Sehingga yang muncul konflik di Yaman, konflik di Suriah, yang diterima oleh masyarakat Indonesia itu konflik Sunni Syiah. Konflik ideologis. Nah, sehingga desain konstruksi media sosial, konstruksi di jagat ketimur tengahan, itu yang muncul adalah Arab Spring. Sehingga orang menjadi takut
menjadi fobia kepada Arab yang terjadi di Timur Tengah, Suriah kah, Yaman kah. Bahkan hari ini ada demonstrasi yang luar biasa di Baghdad, di Irak. Jangan sampai Indonesia disuriahkan, jangan sampai Indonesia diyamankan. Kenapa? Karena istilahnya Arab Spring. Nah, itu mulai sejarah. Tapi secara kalau kita kembali kepada referensi, sebetulnya istilah Middle East itu diperkuat kembali, diafirmasi kembali pasca Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat. Beliau mengatakan perlunya Israel dijaga dari Middle East countries. Nah, secara geografis ketika berbicara Middle East itu sebetulnya tidak jelas. Ya, karena semenanjung itu luas sekali, dari lembah Nil yang di Mesir sampai di Sungai Oxus, ya, di Asia Tengah. Jadi agak sulit itu ketika berbicara item per item. Tapi ketika berbicara Arab jelas. Ketika berbicara Arab maka akan dikeluarkan dua negara, yaitu Iran dan Turki. Tapi ketika berbicara Israel itu bukan Arab tapi Middle East. Kenapa? Karena ancaman bukan hanya Arab. Ancaman adalah Iran juga Turki. Begitu. Nah, kenapa Amerika Serikat kemudian Menlu Inggris 1917 Arthur James Balfour menggunakan istilah Middle East? Bahwasannya memang secara ideologis bahwa small community yang disebut dengan Israel ini, dia ideologisnya berbeda. Nah, keberbedaan ini mesti dijaga. Karena di sekelilingnya negara-negara yang secara politis ideologisnya adalah Islam. Seperti itu. Jadi istilah Middle East adalah sebuah tahapan konstruksi dalam rangka membangun negara Israel Raya. Oke, baik Pak. Jadi Turki dan Iran itu sendiri masih debatable ya Pak ya, dari istilah Timur Tengah itu masuk. Turki dan Iran ketika berbicara Timur Tengah dia masuk. Ya, dia masuk. Iran kita tahu dia sebelum revolusi Iran 1979 dia di bawah Reza Pahlavi ya, mendapat sokongan luar biasa dari Amerika Serikat. Tapi ketika jatuh Amerika luar biasa, Rusia luar biasa sokongannya kepada Iran. Nah, Iran itu dalam terminologi Middle East itu masuk, tapi dalam Arab saja tidak masuk, begitu. Nah, kenapa Liga Arab didirikan? Itu sebetulnya sebagai sebuah strategi agar Iran dan Turki memang tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita menggunakan istilah archipelago Indonesia ya, divide et impera ya, itu ya, politik belah bambu ini. Jadi bagaimana dikotak-kotakan seperti dulu halnya Mesir. Mesir ini dengan Sudan ini satu negara ya, tapi dipisah ketika Prancis masuk begitu. Jadi untuk mengkondisikannya tidak begitu sulit kalau di strategi couplingisasi. Nah, Iran itu sebuah negara yang memang punya challenge ya, punya keberbahayaan yang tinggi bagi Amerika Serikat. Liga Arab dibangun itu sebetulnya untuk memperkokoh satu negara dalam rangka head to head dengan Iran. Kita terkadang masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, yang sampai kepada masyarakat penerimaannya perang itu perang Sunni Syiah, padahal tidak. Ya. Sehingga istilahnya Arab Spring itu ideologis betul, seolah-olah Sunni Syiah perang itu perang ideologi, padahal bukan. Otoritarianisme, ekstremisme dan seterusnya. Nah, ketika berbicara Iran sebetulnya mengeluarkan secara konsensus ya Iran dari Arab. Karena sebetulnya dulunya itu wilayah Jazirah Arabia keseluruhan. Turki masuk, Iran masuk. Turki dia dikeluarkan dari Arab itu karena kepentingan Inggris. Ya, karena kepentingan Inggris 1923 setelah jatuhnya Ottoman. Jadi itu. Baik Pak, tadi menarik Bapak membahas tentang Israel juga karena mayoritas penduduk Israel kan beragama non-Muslim ya Pak ya, khususnya Yahudi dalam hal ini.
Juga ada di Timur Tengah tuh negara Lebanon yang pemerintahannya terdiri dari tiga komunitas, ada Iya. Kristen, ada, berarti lebih cocoknya itu ke istilah Middle East-nya ya Pak ya, daripada Arab. Ya, kalau berbicara Timur Tengah sebetulnya harusnya Israel masuk. Ya, harusnya Israel masuk. Tetapi karena disparitas primordialisme yang sangat jauh, akhirnya perlunya negara, ya, khususnya di luar sana, ada Inggris, ada Amerika, berbicara menjaga small community ini. Lalu muncullah istilah Middle East. Ya, pernah terjadi di ASEAN. Ada small community di tengah orang-orang Melayu. Maka Singapura ya Pak. Anda sudah menjawabnya. Maka perlu juga dijaga. Itu sebabnya segala istilah dia tidak hadir begitu saja. Tidak ansih begitu saja. Ada historis, ada motif. Ya. Baik Pak, penjelasan yang sangat menarik dari Pak Abdul Mutari. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.